Halo Jobers, gimana kabarnya nih? Semoga kalian yang di rumah tetap baik-baik aja dan tetap bisa semangat ya mencari kerjanya. Oke, sekarang kita balik lagi ke podcast Pusat Pasar Kerja, di mana di podcast ini kita biasanya ngundang stakeholder dari luar nih. Baik itu ada pemerintahan ataupun konten kreator untuk membahas isu-isu atau permasalahan mengenai ketenaga kerjaan. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial banget. Namanya adalah Mas Dian Kusuma, atau mungkin kalau Jobers itu kenalnya Neo Japan. Nah, itu udah pasti pada kenal tuh karena subscriber di YouTube-nya aja tuh udah banyak ya, Mas. Kurang lebih ada Alhamdulillah. 2,2 juta subscriber dan Hmm, itu ya pasti Jobers pada kenal. Oke, mungkin langsung aja kita sapa Mas Dian. Oke, selamat datang Mas Dian. Apa kabarnya gimana? baik, halo semuanya, salam kenal. Saya Neo Japan, baru datang dari Jepang ya, baru dua Mhm. hari di Jakarta ini. Oh, baru 2 hari. Senang sekali ya bisa diundang di sini untuk sharing-sharing cerita Mhm. tentang apa info-info kerja di Jepang mungkin nanti sama di Indonesia juga. Jadi kita seperti ngobrol ya. Mhm. Saya juga pengen tahu tentang perkembangan Oh, pemuda-pemuda di sini. Pengen oke. kerja kayak gimana gitu. Oh, oke, Oke, jadi boleh. di sini kita bisa apa Hmm, namanya cerita lah sharing cerita ya. interaksi. Nah, tertarik banget kan Jobers karena ini kalau misal ngeliat kontennya Mas Neo Japan ini atau Mas Dian ini pasti banyak yang nonton dan itu kayaknya seru banget gitu Mas. Gimana perjalanan di Jepang dan juga kerja di Jepang tuh kayak gimana? Mungkin Jobers tuh pada penasaran gimana sih Mas Dian ini itu bisa kemudian kerja ke Jepang gitu. Mungkin boleh diceritain Mas pengalaman dari awal itu gimana tuh kok bisa sampai ke Jepang gitu. Jadi ini kalau cerita nih 2 hari 2 malam berepisode. Cuman kita singkat aja dulu. Saya ikut program pemerintah Kemenaker. Oke, oh, Saya dari mantap. IM Japan. Mungkin tahu kan, IM Mm-mm. Japan itu sama Kemenaker tahun 2012. Saya ikut karena diajak sama misan saya, ayo ikut ke Jepang. Karena rata-rata orang di kampung saya itu semua ke Jepang dan semua Oh, sukses, bisa beli rumah, sawah kan. Jadi image-nya itu, oh ini kalau ke Jepang nih sukses. Tapi untuk ke Jepang itu kan susah, tesnya banyak. Cuman ayolah kita ikut tes kan. Akhirnya saya coba tes, alhamdulillah lulus 2013. Saya tesnya itu 1 tahun di daerah 2 bulan, di Bekasi Seves 2 bulan, oh, sambil nunggu-nunggu totalnya itu 1 tahun lebih. Karena oke. ada beberapa tes yang ketat ya. Mm-mm. Akhirnya 2013 saya berangkatlah ke Jepang bulan 2 itu. 2013 3 tahun sampai tahun 2016. Di sana saya magang di Chiba bagian ngelas di pabrik. Hmm. Padahal jurusan saya mesin, tapi saya Oh, kenapa ditaruh di las? Awalnya kok saya ngelas, Pak, saya bilang gitu kan, kan di kontrak mesin kan. mm-mm. Dari sana juga memang yang diperlukan tuh kita nggak bisa fokus sama kontrak kita itu. Oke. Misal lu bisa disuruh mesin jadi harus mesin ya nggak bisa begitu. Hmm. Kita harus berimprovisasi apa Mm-mm. namanya itu, Kejar cari lah gitu lah ya, ada tahan cari banting ilmu gitu. sendiri kan. Oke, ya. Siapa tahu saya disuruh ngelas, siapa tahu disuruh ini, jadi gitu kita sebelum ke Jepang tuh harus ada persiapan lah gitu. Heeh. Nah makanya saya sambil ngelas, saya kerja mesin, akhirnya di perusahaan itu semua bidang bisa kita kuasai di sana. Jadi saya kerja di sana Oke. 2013 sampai 2016 di Hmm. pemagangan di Funabasi itu. Oke. Oke, ini menarik ya karena ya ini mungkin belum banyak yang tahu ya sebenarnya ya dari pemerintah itu juga udah ada programnya gitu untuk Ya menyalurkan lah betul ya betul. tenaga kerja yang ada di Indonesia itu untuk Hmm, berangkat ke Jepang dan aman lah gitu. gitu. Dan aman dan legal ya Legal karena lewat betul pemerintah gitu itu betul. bisa dipastikan eh, aman lah gitu di sana juga kerjanya jelas, Ya. programnya juga jelas berarti ya Program Mas ya. jelas, yang mengawasi juga jelas, Mm-mm. penyalurnya juga jelas, Mm-mm. dilindungi semua lengkap. Makanya saya bilang program pemerintah itu yang dari Kemenaker Mm-mm. itulah yang saya anggap terbaik. Walaupun saya punya sekolah ya, walaupun saya mendirikan Oke. sekolah untuk ke Jepang juga, Mhm, tapi kalau mau saran sih lebih baik lewat pemerintah. Semua mmm, kita juga di apa mengikuti peraturan dari pemerintah juga. Kita akan juga melindungi semua kan. Cuma rata-rata image orang tuh apa ya agak nanti saya takut ditipu kalau mhm, program abal-abal gitu ya. iya, Nanti kan soalnya banyak kasus seperti itu. Jadi oke, kalau mau mantep ya program pemerintah yang oke, IM Japan ini. mhm, Cuman tesnya berat. Sanggup nggak oh, ikut tes kayak gitu? Biasanya kalau yang berat susah itu pasti
mantap itu kalau ke Jepang. Oke. Kalau mau gampang cuman keluar uang ya udah ikuti yang abal-abal begitu tuh. Ah, oke, jadi ya harus ada skill lah ya Iya yang betul, dipersiapkan tes-tesnya karena ya lumayan susah juga. Nah, tapi kalau misalnya udah persiapannya matang itu kan jadi bisa betul, dapat kesempatan yang lebih baik gitu ya karena betul. ya resmi tadi gitu. Tahan banting dia di Jepang nanti. Tahan banting di Jepang. Nah, oke, mungkin kalau misalnya ketemu Mas Dian ini nggak ini ya nggak kurang pas gitu kalau misalnya nggak ngomongin tentang membuat konten gitu. Nah, karena Oh, konten-kontennya itu seru-seru banget. Kita bisa ngelihat keseruan keluarganya Mas Dian di Jepang dan kehidupan vlog-vlog di Jepang tuh kayak gimana. Nah, boleh ceritain nggak Mas itu gimana cerita awalnya kok bisa sampai kepikiran bikin konten di Jepang gitu dan rame sampai sekarang gitu. oh. Kalau itu sebenarnya awalnya untuk mengisi kekosongan sebenarnya. Oh, Waktu saya magang saya nggak kenal YouTube. mm-mm. Jadi saya mulai YouTube tuh 2018. Nah, waktu itu saya visa holiday ke Oh, Jepang visa 3 bulan. Nah, kan nggak boleh kerja tuh. Mm, Kalau kerja ditangkap tuh kalau visa holiday kan. Akhirnya oke. kan mau ngapain ini? Jadi mau nggak mau lihat lagi tenar YouTube kan sama Mm, belum TikTok nih oh, masih belum ini Instagram ya. ya, ngeliat orang-orang yang udah duluan bikin Mm-mm, konten naik-naiknya interview mm-mm, orang. Saya mikir eh ini orang padahal kalau dibilang apa bahasanya masih nggak terlalu jago lah, maksudnya masih sama lah saya mm-mm. kayak cuman mentalnya kuat interview. Ih, kalau gini saya bisa ini kalau cuman gini. Akhirnya saya nyoba iseng-iseng interview, apalagi kan saya basicnya guide di Lombok jadi ketemu orang-orang Oh, asing untuk service itu kan lumayan lah bisa lah. Akhirnya saya nyoba, awalnya saya interview bocil-bocil biasa cewek-cewek oh, Jepang cewek biasa Jepang. orang gitu gitu lah untuk memancing kan. Rame ya pasti. Akhirnya ya memang awalnya memang karena saya suka ngobrol sama orang, Mm-mm. ya kita ngobrol sama One-chan walaupun nggak ada nonton kita senang aja lihat orang wah Oh, kawaii nih gitu. Pasti mikir juga gitu. Jadi kontennya itu cuman kayak sambilan doang gitu. oh, Akhirnya pas upload banyak yang suka. Saya oke. upload video YouTube tuh nggak pernah di atas 10 menit dulu, paling 3 menit. Itu pun 3 menit panjang banget rasanya dulu. Ternyata dari komen, bang lu pendek banget videonya. Ternyata dari sana mikir, Oke. oh orang suka ya sama video gue ya. Masa sih dia nonton sampai 10 menit gitu. Akhirnya berkembanglah dari situ. Coba tanya ini. Saya itu berkembang dari netizen juga, dari saran-saran komen. Oke. Suruhnya gini-gini. Saya ikuti. Apa yang dia mau saya ikut. Ternyata mereka suka. Mm, Lu ke tempat wisata, lu interview cewek ini dong. Saya ikuti semua. Pertama kan karena nggak paham ya. mm. Kita tabrak aja semua itu konten-konten. Tapi sambil kita jalan, jalan, jalan semakin besar, mulailah mikir tuh. Kok gini-gini terus kita mulai Mm-mm. mikirin dampak negatifnya ada juga kan. Oke. Yang nontonin kan otaknya nggak sama ini orang-orang nih. Ada orang yang alim, ada yang pokoknya yang anu ya, yang gitulah. Beda-beda lah ya pokoknya ya. Dari sana udah mulai lah. Kalau gue jualan gini, video gini terus ini yang follower gue ini yang orang yang otak anu doang ini, mesum semua jadinya ini. Mm-mm. Akhirnya dari sana saya mulai cari sesuatu ide yang kira-kira bermanfaat buat. Oke. Kan kalau cuma interview kayak itu coba udah banyak. Memang viewernya besar. Cuman dampaknya nanti yang follow kita itu cuma orang-orang gitu doang kan. Apa yang bisa dipetik dari video Mm-mm. kita itu yang penting kan. Nah, mulailah saya banting setir itu. Jarang interview. Makanya yang banyak yang komplain. Oh, Mana konten cewek Jepang yang gini-gini. netizennya ya. Itu anjlok viewernya itu. Jatuh karena dia memang sukanya yang begitu. Misal saya ikut program pemerintah, saya ikut meliput kegiatan sekolah, itu orang nggak suka itu awal-awal tuh. Kayak bertolak belakang itu. Sama yang awalnya. Ya tapi ya memang saya pengen bikin itu ya udah saya jalani, Oke. jalani, jalani. Jadi YouTube saya itu jadi universal sekarang. Oh, Mau family vlog masuk, heeh. mau interview cewek Jepang masuk, pemerintah masuk, mau dakwah Islami juga di sana masuk. Oke. Karena saya nggak fokus satu ya. Ah, Masa kita apa konten ciwi-ciwi terus diundang sama dakwah kan ah. aneh ya. Saya takutnya seperti itu. Makanya dari sambil kita berakit-rakit meranjak besar itu Hmm, dari sana udah mulai filter nih mana oke. yang kira-kira positif, negatif gitu. Ya, cuman yang main video saya itu family vlog. Orang Oh, suka kehidupan keluarga saya begitu.
tapi ya saya sambilan sama kehidupan pribadi seperti jumpa teman, pemerintah gitu. Oh gitu. Ini Iya, menarik banget sih gini karena konten kita pasti dulu. naik turun gitu Ya ya. naik turun gitu. Oh iya sih, apalagi kan ganti genre ya Iya, bisa dibilang. langsung Oh, kaget semua oh. orang tuh. Kok tiba-tiba jadi serius nih Kok tiba-tiba ada Neo Ustadz? Japan. Iya oke. Nah tapi itu kan jadi makin besar ya Hmm, channelnya gitu. Nah itu bagi waktunya gimana mas waktu itu? Karena kan harus sambil kerja juga. betul. Saya nggak ada editor. Saya ngedit Hmm. sendiri. Foto sendiri, ngetik video sendiri, ide sendiri, semua saya lakukan sendiri. Sambil kerja di pabrik. Oh Tiga gitu. tahun saya kerja di pabrik, dari jam 8 sampai jam 5 sore, kadang lembur sampai jam Mm-mm. 7, mandiin anak, kasih makan Yusuf. Mm-mm. Nah, jam 9 malam tuh udah mulai ngedit tuh sampai jam 1 Waduh, tiap hari. tiap hari kayak gitu mas. Betul. Mungkin kalau ngedit ini enak, cuma motong-motong doang. Kita Heeh. subtitle, ngetik Oh, artinya arti itu. Indonesianya ya, karena Jepang ya Iya, bahasanya. kalau ngomong saya sendiri gini mas sebentar edit cepat. Mm-mm. Tapi kalau udah sama family, interview orang, ya Allah, ngeditnya lama. Kadang saya gini, hari ini ngetik, besok input komputer, cut, istirahat. Ah, Besok cat, masukin lagu, istirahat. Oh belum, masukin subtitle dulu. Subtitle juga oh, berhari-hari, istirahat. Selesai subtitle, masukin lagu, oh, ulang capek lagi sih. nonton. Harus upload gitu kan, makanya itu 3 tahun begitu. 3 tahun. 3 tahun saya seperti itu di Jepang tuh. Bayangkan sampai orang perusahaan saya di Jepang, lu subscriber sudah jutaan masih mau kerja di pabrik gitu. Oh, mereka pada tahu juga ya channelnya ya? Awalnya nggak tahu, Awalnya nggak yang tahu. tahu cuman beberapa orang, tapi Hmm. lama-lama menyebar viral, akhirnya mereka tahu saya YouTuber. Orang pada heran Hmm. karena orang subscriber 100.000 di Jepang tuh udah dipuja-puja tuh di Jepang tuh, Oh. udah kayak wah artis gimana gitu, apalagi yang Hmm. 1 juta ya, kerja Hmm. pabrik pula mati-matian gini Hmm. sampai ngantuk-ngantuk. Bisa ngantuk kadang kerja kan, cuman harus profesional ya, pabrik nggak bisa kita campur tuh, Oh, oke. kerja kerja gitu, habis pulang edit gitu. Nggak ada itu perusahaan alasan kamu kenapa ngantuk, alasan saya ngedit video. Nggak ada itu, Hmm. habis di mantap kita nanti. Oke, iya karena ya perusahaan Jepang tuh cukup Iya, terkenal juga nggak mau tahu profesionalitas, dia. sama disiplinnya juga ya. Hmm. Nah, ini kita balik lagi mungkin ngomongin tentang ketenaga kerjaan di Jepang. Hmm. Ya kita kan sama-sama tahu ya di Jepang itu mungkin lagi ada masalah penurunan populasi ya kan. Hmm. Dan di sana tuh pasti juga membutuhkan tenaga kerja dari Betul, luar, betul. termasuk Indonesia nih. Hmm. Nah, kalau misalnya pengalaman Mas Dian sendiri nih, kalau misalnya mau kerja di Jepang, itu kira-kira kita sebagai orang Indonesia tuh skill apa sih yang dibutuhin, baik itu soft skill maupun hard skillnya? Kalau saya sih ada. Oh, ada. Jadi Oke. gini ya, percuma kita berskill, tapi Mm-mm. etika moral adab Oh, jelek tuh. Bener itu, kayak kayak nggak, bukan orang Indonesia seperti itu. Karena ya memang Jepang itu setiap tahun tuh penurunan populasi ya. mm-mm. Jadi mereka nggak bisa memperkerjakan anak-anak muda sana itu. Anak-anak muda sana itu lebih memilih kerja di restoran, jual-jual baju, yang pokoknya yang anu lah, apa namanya itu? Yang nggak kasar loh. Pabrik tuh Oke. jarang. Paling Oh, yang pabrik itu yang nggak yang baru lulus SMP, orang Jepang tuh mau kerja kasar gitu. Makanya mereka lebih milih tenaga kerja asing yang dari kita yang anak-anak muda. Kita pekerja mm-mm. keras semua, umur-umur 20 ke Jepang kerja itu. Wih, orang Indonesia suka banget sama orang orang kita ya. Mm. Terus apa ngaturnya juga apa namanya tuh, eh karena pekerja di sana juga udah kakek-kakek, Oh, udah tua nenek-nenek ya. yang kerja udah 60 tahun, 70 tahun ada di pabrik itu. Oh, ada masih. Ada teman saya tuh sampai 70 tahun masih aja kerja dia. Akhirnya kan tenaga lemah nih, Mm-mm. mau angkat besi nggak bisa, mau nggak mau ambil dari luar, makanya Mm-mm. dari Vietnam, semua negara itu terutama Indonesia paling banyak nih Mm-mm. untuk mempekerjakan mereka di Jepang. Cuman Oke. gampangnya orang kayak Jepang sekarang itu menjadi apa ya, memperburuk keadaan sekarang, Hmm. karena Contoh. saking gampangnya rekrut. Oh, Jadi orang-orang kita ya yang mungkin Mas tahu ya, lihat iya. berita Heeh. viral di sosial media Baru-baru ini ya, ya. Heeh. itu sudah viral semua dan saya menyambungkan video tersebut, itu saya dihajar tuh, Oh iya. dikira sebar hoax.
Padahal benar Padahal kejadian. orang Jepang sendiri yang memviralkan dulu. Nah, saya memberikan, Meluaskan gitu ya. mengeluaskan, mengedukasi semua itu. Ya namanya orang nggak paham ya, jadi orang malas Iya. nonton video saya, diambilnya ini, akhirnya saya Hmm. wah lu tuh menyebar hoax apalah begitu kan. Karena Hmm. apa ya? Video ada, foto Iya. ada dia lagi melanggar aturan. Hmm. Kecuali nggak ada, baru kita cuap-cuap, barulah kita ini memang udah orang Jepang menyatakan hal buruk seperti ini terjadi gini-gini, mau apa? Mau mengelak seperti apa lagi kita? Nah, itu saya minta juga sama Kemenaker ya, khususnya nanti kalau bisa itu yang anak-anak yang mau ke Jepang tuh lebih Filter gitu ya. lebih difilter. Oke. Jangan asal diset-set-set. Akhirnya apa? Ini memang belum ada kasus ya. Maksudnya kayak di Taiwan pernah dengar tawuran orang TKI, Korea juga pernah ada korban. Taiwan kan pernah ada orang meninggal Taiwan ya. tawuran. Iya. Sekarang Jepang belum ada. Jangan sampai lah ya. Jangan sampai seperti itu, makanya saya ngomong tuh pasang Edukasi. badan di depan. Makanya saya ngomong gini. Ya namanya kita mau ngasih yang itu, banyak yang nggak suka yang seperti itu ya. Akhirnya ini Kemenaker nih kalau bisa seperti itu, nanti kalau udah kejadian tawuran, habis dah Indonesia ditutup tuh. Iya benar sih. Di blacklist langsung, udah nggak ada itu. Kasihan adik-adik yang Iya yang sedang mau. belajar mau ke Jepang, udah nunggu lama karena seniornya bikin ulah, akhirnya ditutup. Siapa mau Oke. disalahin lagi? Yang daftar ratusan ribu, yang bikin ulah paling cuma 10 orang atau berapa ya. Oh Se-Indonesia ditutup. iya Gimana benar. itu? Iya jadi justru padahal yang ngelakuin bukan mayoritas ya, cuma Iya, dampaknya ke orang betul. semua di Indonesia tuh susah gitu masuk Iya. ke sana ya. Cuman saya juga banyak yang rasis sama suku Jawa ya. Saya juga, Oh kita nggak boleh rasis ke Jawa atau kemana kan. suku mana Cuman tuh? orang Jepang kan nggak tahu suku mana. Yang dia tahu kan Indonesia. Kamu Indonesia. orang mana? Indonesia. Udah nggak, dia bilang kamu orang Jawa ya? Enggak, dia Enggak. nanya gitu. Indonesia, udah langsung mau suku Jawa, Sunda, Sasak bikin rusuh di sana, tetap yang Tetap kena Indonesia. Tapi Oke. netizen memang selalu menyalahkan Jawa. Itu aja yang diserang-serang itu. Nggak nyambung dia. Iya. Padahal yang dibawa tuh bukan kesukuan Iya, ya, tapi bukan orang negara. Jawa aja yang bikin rusuh di sana. Iya, Yang nggak tertib. Orang Lombok ada, cuman karena mungkin nggak nggak di videoin kali ya. Gak ketahuan gitu ya. Banyak sebenarnya yang gitu. Mungkin salahnya kita apa ya? Salahnya kita misal bikin sesuatu yang kita pengen dianggap lah gitu. Salahnya kita memvideokan diri kita. Oh. Kita lagi bikin ya, nggak mati aturan apa, terus kita videokan, terus kita upload, Oke. jadi share lah sama orang, kan kena juga tuh ya. Kena jadinya benar. Jangan salahin yang nge-share, salahin yang upload. Kurang bijak juga ya berarti bersosial medianya gitu ya. Akhirnya viral kan. Oke. Berarti mungkin yang bisa ditangkap itu kalau misalnya mau kerja di Jepang itu ya utamakan juga adabnya gitu ya. Betul. Karena ya itu tadi bisa berdampak ke masyarakat Indonesia secara lebih luas gitu. Oke, mungkin ini kan Mas Dian juga punya platform yang udah gede banget kan. Followersnya juga banyak di Instagram dan juga subscriber di YouTube-nya juga gede. Nah, kira-kira kalau dari Mas Dian sendiri ada nggak sih proyek kedepannya itu mau ngapain gitu, atau di Indonesia tuh udah ada sesuatu yang bakal dilakuin buat jadi jembatan gitu bagi tenaga kerja Indonesia ke Jepang Ini gitu. pas banget ini. Pas banget nih. Jadi sekarang YouTuber sudah banyak di Jepang ya. Memang dari dulu udah banyak, tapi sekarang yang udah mulai besar tuh banyak sekali. Cuman sosial media itu nggak bisa langsung terus, pasti dia suatu saat jatuh. Saya sudah mikir jauh-jauh hari, saya nggak mungkin bakalan nge-YouTube doangan pengen sesuatu yang apalah untuk survive di sana, apalagi Jepang kan. Tapi bakalan tetap nge-YouTube ya. Jadi viewernya nggak terlalu kini suruh lah, nggak terlalu viewer gua kecil, viewer gua besar, nggak terlalu. Kalau dulu mikir dulu, karena kita hidupnya dari YouTube kan. Jadi gimana? Tapi karena sekarang kita harus bikin usaha ya, di samping mungkin jualan apa gitulah. Akhirnya ya deh, YouTube sampingan dulu ya, untuk bersuara lah, menyuarakan kebaikan lah gitu ya. Sama share-share hal-hal positif. Makanya saya sama ini Tak Adul, ada satu lagi di Jepang itu, kita kolaborasi bikin sekolah
di Oh, sekolah. Lombok untuk ke Jepang. Oke. LPK untuk ke Jepang. Yang Jepang. saya bilang kan kalau pemerintah ya Kemenaker ada nih Mm-mm. LPK kita swasta ya. Kita swasta kan banyak ini. Saya juga bikin seperti itu untuk menjembatani orang-orang khusus yang ada di Lombok untuk ke Jepang. Karena rata-rata orang yang dari Lombok itu kalau mau ke Jepang tuh ke Bali dia. Oh, lewatnya Bali ya Bali, jalurnya. Jawa, Jakarta baru ke Oh, Jepang. Itu biayanya pasti double. iya Pendidikan di benar. Lombok, kalau di Lombok pendidikan di Bali, itu makanya biaya sampai 50 juta lebih itu. Oke. Nah, makanya saya ayolah kita bantu orang-orang Lombok ini dengan biaya yang murah. Mm-mm. Dia berangkat dari kita enggak perlu ke sana. Tapi segitu kita memfasilitasi orang-orang ini, kalau enggak ada kerjasama sama anak-anak ini yang mau berangkat tuh Oh, rusak, tetap susah ya. susah. Makanya sekarang Gen Z ya, Mm-mm. Gen Z pasti jobbers banyak Gen Z. coba kalau dia lihat pendidikan IM Japan, Ah. Kemenaker, butuh nangis itu dul. Lelahnya pendidikan itu kita. Oke. Kalau swasta kan lebih ringan, Mm-mm. cuman uangnya besar. Besar. Kalau mau murah, Kemenaker Ah. IM. Biayanya murah, tesnya berat. Tinggal kalian Oke. yang milih yang Pilih. mana. Benar. Kalau kalian punya daya juang kuat, ada uang ya udah IM. Heeh. Daripada kalian lewat swasta biaya besar, apalagi pakai dana talang. Oke. Emang kelihatan dibiayai tapi nanti di sana itu tiap bulan bayar. Oh, bayar ya, Iya, dipotong ya? iya. Oke. Bayar dia tanah pakai bunga ya? Ya pasti. Ya, belum Oke. itu bla 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 seperti itu ya. Mm-mm. Tapi itu kembali ke kalian ya, ke anak-anak yang mau ke Jepang. Oke. Tapi tetap kita yang punya sekolah, walaupun dia masuk ke kita dan bayar, tapi saya terapkan ambil cara ngajarnya IM Japan. Jadi saya tuh pakai sistem kubik cat. Oke. Ya, anak-anak kurang anu saya coret, Oh, tapi kita balikin uangnya sesuai yang dibayar yang di dia awal. bayar. Misal dia udah pendidikan berapa ada sisanya kita balikin. Oke. Karena pas dia mau masuk kita bikinkan surat perjanjian. Kamu mau mengikuti peraturan di sini, kalau kamu begini pokoknya ada lengkap di sana. Mm-mm. Kita kasih dia supaya dia tuh Komitmennya ya komitmennya ada. kuat. Jangan malas-malasan belajar. Udah yang penting gua udah bayar deh. Terus dia malas-malasan apa? Yang mau dikirim apa ke Iya, Jepang benar. nanti? Kita yang rusak nanti. Namanya ya di Karena sana. beberapa orang yang komplain, Mm-mm. Pak, saya kapan berangkat? Baru 6 bulan pendidikan. Bahasa Jepang aja masih compang-camping Ah. udah nanyain kapan mau berangkat katanya. Makanya lebih baik berat di Indonesia ketimbang di Jepang. Oke, benar. Daripada di sini enak-enak sampai sana sebulan udah minta pulang itu. Oh, banyak tuh kayak gitu ya, Mas? Banyak orang minta pulang kabur Oke. itu lelah dia kerjaan tidak sesuai katanya bukan kerjaan tidak sesuai orangnya tidak kuat Iya, iya. sebulan satu udah minta pulang kabur kemarin kasus di TikTok banyak sekali seperti itu Oke. karena dia bilang salahnya yang penting saya ke Jepang ditaruh di mana-mana saya mau Ah. pas sampai Jepang tidak sesuai kontrak mulai keluar-keluar di sosmed begitu. Padahal dia yang awalnya pengen Ke cepat ke sana Jepang. ya. Oke. Makanya kita didik anak-anak ini bukan untuk ini untuk dia, untuk bekal dia nanti di Di Jepang. Jepangnya benar. Kalau dia nggak bisa bahasa Jepang, budaya nggak anu, stres pasti homesick nanti di Jepang itu. Oke. Begitulah. Oke, ini juga sekalian tips berarti nih gimana bisa survive di Jepang ya. Iya, memang Benar. memang kita harus mengatakan yang pahit. Ah, Saya nggak mau menceritakan yang manis-manis gitu. Kita ceritakan yang pahit saja itu. Emang sakit yang pahit, tapi memang itu nyatanya begitu. Oke. Oh, Lagi satu, Oke, jangan boleh. pernah tergiur sama gaji gede. Itu Oke. hoax. Nggak ada itu, ada gaji gede kalau kalian nggak kerja satu hari full lembur itu. Apalagi di laut, berbulan-bulan dari kapal laut besar kan gajinya, tapi itu Oke. risikonya besar. Mending gaji normal, tapi badan Jelas. sehat, Oh, oke. pola hidup bagus, nabung apa, itu berkah daripada gila-gilaan kayak gitu tuh. Kerja besar gaji, banyak yang tiba-tiba pingsan ya. meninggal banyak orang seperti itu di Jepang tuh. Mau bilang saya capek, mau bilang malu, mau bilang ke Akhirnya bos malu, maksa dia ya. maksa kerja. Lagi sakit disuruh lembur, begitu makanya itu harus Oke. diperhatikan juga tuh sama pusat tuh harus dilihat tuh. Oke. Jangan dipaksa orang-orang kerja juga mental anak-anak nih mau bilang nolak nggak bisa gitu.
lembur yang tidak dibayar itu, yang tidak sesuai pekerjaan yang di luar kontrak itu harus diusut. Visa yang visa holiday banyak sekarang, kasus visa holiday sampai sana disuruh kerja banyak yang begitu sekarang. Kasusnya banyak. Banyak sekali kasus seperti itu. Oke. Oke, ini menarik banget. Tapi karena waktu kita terbatas ya Mas, Oh iya, mungkin mau Jumatan ya. jadi nggak bisa kita ngomong lebih banyak lagi. Tapi nanti bisa dilihat di kontennya Mas Dian juga. Tadi kita udah company tour juga ya. Ya, betul betul. Itu nanti mungkin bakal ada tuh di YouTube-nya Mas Dian. Nanti di Pusat Pasar Kerja juga bakalan ada. Bisa di-follow juga di Instagram kita Pusat Pasar Kerja atau di YouTube kita Pusat Pasar Kerja. Oke, Mas, mungkin ada kalimat penutup Mas untuk mengakhiri podcast kita hari ini, pesan penutup gitu. Pesan-pesan tetap apa ya, berjuang ya, belajar, minta doa orang tua ya untuk melakukan sesuatu itu, karena memang doa orang tua itu terkabul. Setiap apapun yang saya lakukan tuh pasti saya minta izin sama orang tua. Nggak bisa saya memutuskan ini, ya pasti biar dia di Lombok saya telepon, Bu, saya mau nikah sama cewek Jepang. Oh, itu Harus restu ya. Bu, saya mau bangun sekolah. Oh, silahkan. Itu wajib kasih tahu orang tua untuk melakukan, karena doanya itu tajam, itu langsung didengar seperti itu. Terus yang mau ke luar negeri juga adab etika itu harus diperdalam, sekolah-sekolah juga harus diketatkan untuk memfilter orang-orang yang mau ke Jepang supaya mengharumkan nama Indonesia gitu. Oke, mungkin atau ada yang mau dipromosin lagi Mas dari media sosial Oh, yang project lagi ongoing juga ke teman-teman Jobers. sekarang kita lagi bikin sekolah di Lombok ya, yang dimana sekarang karena masih awal dan pengurusan SO sedang berlanjut. Kita ini ke Kemenaker ini sedang mengurus SO-nya. Buat teman-teman yang pengen ke Jepang, susah mungkin di Lombok khususnya, silahkan saja ke New Japan Solution. Bisa DM di sana atau bisa langsung datang ke sekolah nanti di sana. Oke, di Instagram tuh ya, Neo Ya, Japan Japan Solution ID ya. ID. Ya, di sana. Oke, mungkin cukup sekian obrolan kita yang lumayan berdaging banget nih Mas pada hari ini. Terima kasih untuk Jobers yang udah ngikutin perbincangan seru kita dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi on the next video. Thank you. Thank you. Bye bye.